Halo anak-anak, pada hari ini kita akan belajar materi berjudul Anggota Keluargaku. Anggota keluarga adalah anugerah Allah. Cinta kasih antar anggota keluarga merupakan cinta kasih Allah yang nyata kita rasakan. Mari kita simak video berikut. Yusuf mengampuni saudara-saudaranya dari kitab Kejadian 43-45. Di tanah Kanaan, hiduplah seorang pria bernama Yakub. Yakub memiliki 12 orang anak laki-laki. Anaknya yang paling bungsu saat itu bernama Yusuf. Dia merupakan anak kesayangan Yakub. Karena hal itu, Yakub memberikan jubah khusus kepada Yusuf, dan hal itu menimbulkan kecemburuan dan kebencian di antara saudara-saudara Yusuf lainnya. Suatu hari, Yusuf bermimpi. Dia melihat dirinya dan saudara-saudaranya mengikat berkas gandum di ladang. Berkas gandum Yusuf tiba-tiba berdiri, sementara berkas saudaranya sujud menyembahnya. Ketika Yusuf menceritakan mimpi itu kepada saudaranya, mereka semakin membencinya karena merasa Yusuf lebih unggul dari mereka. Lalu Yusuf bermimpi lagi. Dia melihat matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepada Yusuf. Dia menceritakan mimpi ini kepada ayah dan saudara-saudaranya. Dan ini semakin memperburuk rasa cemburu saudaranya yang lain pada dirinya. Suatu hari, Yakub menyuruh Yusuf untuk pergi ke saudara-saudaranya yang sedang menjaga kawanan domba. Dari kejauhan, saudaranya sudah dapat melihat Yusuf berjalan dengan memakai baju yang diberikan ayahnya tersebut. Mereka pun bermufakat untuk membunuhnya. Tetapi Ruben, kakaknya yang paling tua, memberi ide untuk menangkap Yusuf dan melemparkannya ke dalam sumur saja. Setelah itu, mereka sepakat untuk menjual Yusuf kepada orang Ismail yang sedang lewat menuju ke Mesir. Di Mesir, Yusuf dijual sebagai budak kepada Potifar, seorang kepala pengawal raja. Meskipun Yusuf merasa kesulitan, tetapi Tuhan menyertai Yusuf sehingga apapun yang dikerjakan Yusuf selalu dibuatnya berhasil. Ketika Potifar melihat Yusuf disertai Tuhan, dia memberikan kuasa atas segala rumah dan segala miliknya. Yusuf memiliki wajah yang menarik. Ini membuat istri Potifar tergoda dan merayu Yusuf. Tetapi Yusuf menolak dan memilih untuk setia kepada tuannya dan kepada Tuhan. Istri Potifar marah, lalu memfitnah Yusuf menggodanya. Karena tuduhan itu, Yusuf pun ditangkap dan dimasukkan ke dalam penjara. Tetapi Tuhan tetap menyertai Yusuf dan dia menjadi orang kesayangan bagi kepala sipir. Suatu hari Yusuf menafsirkan mimpi juru minuman dan juru roti yang ada di dalam penjara itu. Yusuf memberitahu kepada juru minuman bahwa posisinya akan dikembalikan dan kepada juru roti dia akan dihukum mati. Yusuf meminta ke juru minuman untuk mengingat dia ketika sudah dibebaskan. Setelah juru minuman dibebaskan, Yusuf pun dilupakan begitu saja. 2 tahun berlalu, Firaun mendapatkan mimpi yang meresahkan. Dia bermimpi 7 sapi yang gemuk dimakan oleh 7 sapi yang kurus, 7 bulir gandum sehat dimakan oleh 7 bulir gandum yang layu. Lalu Firaun memanggil semua ahli mimpi dan orang berilmu. Tetapi tidak ada satu orang pun yang dapat mengartikan mimpi Firaun. Ketika itu, juru minuman mengingat Yusuf dan membawa Yusuf ke hadapan Firaun. Dengan hikmat dari Tuhan, Yusuf menafsirkan mimpi itu. Akan terjadi 7 tahun kelimpahan di Mesir, dan setelah itu akan terjadi 7 tahun kelaparan yang sangat hebat. Firaun terkesan kepada Yusuf dan mengangkat dia menjadi penguasa seluruh Mesir nomor 2 setelah Firaun. Lalu Yusuf memerintahkan untuk menyimpan gandum selama tahun kelimpahan untuk menghadapi tahun kelaparan. 7 tahun berkelimpahan berlalu. Terjadilah tahun kelaparan yang sangat hebat terjadi di seluruh negeri termasuk tanah Kanaan, dan saudara-saudara Yusuf pun mengalaminya. Mereka sangat membutuhkan makanan dan akhirnya pergi ke Mesir untuk membeli gandum. Ketika saudara-saudara Yusuf datang, mereka bersujud meminta pertolongan kepada Yusuf, tetapi mereka tidak mengenalinya. Saudara yang mereka hianati dan dijual sebagai seorang budak. Yusuf mengenali saudaranya, namun merahasiakan identitasnya. Setelah beberapa waktu kemudian, pada akhirnya Yusuf mengungkapkan dirinya kepada mereka dan memaafkan mereka atas kesalahan yang mereka perbuat di masa lalu. Yusuf menyelamatkan mereka dan mendesak untuk membawa ayah mereka dan seluruh saudaranya ke Mesir. Mereka akan disediakan makanan selama tahun kelaparan itu. Meskipun Yusuf menghadapi banyak kesulitan dan ujian, dia tetap memilih untuk setia kepada Tuhan. Yusuf memilih untuk mengampuni saudaranya meski dikhianati.
Yusuf menunjukkan betapa pentingnya kebaikan dan belas kasihan dalam menghadapi orang lain, bahkan ketika telah disakiti. Sama seperti cerita Yusuf, di balik penderitaan dan ujian yang kita alami, Tuhan tetap memiliki rencana yang lebih besar dan baik bagi hidup setiap. Siapa nama saudara-saudaranya Yusuf? Bapak Yakub memiliki 12 anak yaitu Ruben, Simeon, Lewi, Yehuda, Dan, Naftali, Gad, Asher, Ishakar, Zebulon, Yusuf, dan yang terakhir yaitu Benyamin. Apa teladan yang dapat kita pelajari dari kisah Yusuf? Yang pertama, Yusuf tidak pernah dendam kepada saudara-saudaranya. Yang kedua, Yusuf sangat mencintai keluarganya. Yang ketiga, Yusuf mengampuni, memaafkan saudaranya. Perbuatan apa yang harus kita lakukan untuk anggota keluarga? Yaitu saling menghormati, saling menghargai, saling menolong, saling mengampuni, berbicara sopan. Apakah aku sudah mencintai keluargaku?